Halo teman-teman semua, kembali lagi di Salman Techno Channel. Dan kali ini aku akan sharing tentang bagaimana cara mendevelop speech to text menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke teman-teman, karena kita kemarin sudah mempelajari tentang cara mendevelop text to speech atau tulisan ke suara menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi, yaitu voice to text, suara ke tulisan transkrip ya. Oke, untuk yang lebih lanjut, let's go. Oke teman-teman, sekarang aku akan jelaskan tentang fundamentals dan target dalam membuat speech to text menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, yang aku akan jelaskan adalah di bagian JavaScript ya sebagai penggerak. Untuk yang di bagian JavaScript, kita akan menggunakan sebuah variabel konstan. Oh ya, sebelumnya untuk variabel konstan ini adalah sebuah variabel yang tak bisa diubah nilainya atau kita bisa katakan sebagai read only, teman-teman. Oke, kita lanjut ke topik variable constant speech recognition. Oke, jadi kalau speech recognition ini berfungsi agar komputer bisa mendengar dan merekam suara yang kita ucapkan sehingga nanti akan mengeluarkan hasil berupa transkrip. Selanjutnya ada start button untuk agar tombol start recording berfungsi, ada juga stop button itu untuk tombol stop recording ya. Setiap kali kita selesai bicara maka kita akan berhentikan menggunakan tombol stop recording, dan yang terakhir adalah output sehingga nanti akan mengeluarkan transkrip ya berupa teks. Oke teman-teman, untuk lebih lanjut mari kita lanjut ke coding. Oke teman-teman, mari kita coding. Jadi untuk kali ini teman-teman bisa mempraktekkan ya menggunakan Sublime Text, Notepad dengan Visual Studio Code juga bisa ya. Oke, pertama kali kita lakukan adalah membuat sebuah file HTML, CSS, dan JavaScript seperti biasa ya. Pertama kita mulai dengan HTML dulu teman-teman. Dengan cara klik kanan di folder Learn Coding Bro, lalu kita save dengan file namanya itu voice to text.html ya. Terus ada juga CSS, voice to text.css, dan yang terakhir JavaScript, voice to text.js. Oke. Kita mulai dari voice to text HTML dulu. Seperti biasa ya, kita tulis HTML, lalu kita klik enter di sini untuk supaya otomatis, sehingga nanti lengkap seperti ini teman-teman. Doctype HTML hingga tag penutup ya. Title-nya adalah voice to text menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk menghubungkan antara CSS dan JavaScript, maka kita akan menggunakan link rel untuk CSS dan script src untuk JavaScript. Pertama, dari CSS kita tulis seperti ini ya. Link, kalau bisa diotomatiskan seperti ini. Kita tulis aja link, lalu kita klik enter, maka hasilnya seperti ini. Oke, CSS slash apa ini ya? Background, bukan background remover sih, tapi namanya itu voice to text .css ya. Selanjutnya adalah script src, foldernya, lalu voice to text.js. Jangan lupa untuk script ini pakai tag penutup. Bisa juga sih kalau seperti ini, tapi terserah menurut teman-teman bagaimana. Bisa kayak gini, tapi kalau enaknya aku pakai gini aja nggak apa-apa ya. Script src js voice text.js script. Seperti itu ya teman-teman.
Sekarang kita mulai ngoding di bagian body. Pertama kita mulai dengan penulisan title ya. Satunya yaitu apa ya? Aplikasi voice to text. H1, lalu ada button ID, ini untuk start recording gitu ya. Untuk memulai recording, selanjutnya untuk stop recording, dan yang terakhir adalah text area output khusus hasil dari recording sehingga mengeluarkan hasil sebuah transkrip gitu ya. Div di sini kita tulis text area ID output. Oke, untuk text area ini karena text area merupakan komponen dari form, pastinya kan kalau kita tidak memakai disabled ataupun read only, pasti orang masih bisa ketik-ketik di situ kan. Nah, caranya itu adalah kita tambahkan di sini read only. Sehingga nanti text areanya itu kayak logikanya disabled, artinya user tidak bisa menulis di text area. Jadi kayak terkunci gitu loh teman-teman. Ya, untuk ini coba kita save dan oke, sekarang kita buka ke voice to text. Semoga sesuai ya teman-teman. Coba nih, buka Google Chrome. Dan inilah hasilnya. Seperti ini ya teman-teman. Ini masih polos karena belum kita tambahkan CSS dan JavaScript-nya. Oke, kita lanjut aja supaya nggak lama-lama. Kita lanjut ke CSS dan JavaScript. Oke, untuk CSS-nya yaitu body gitu ya. Ini untuk keseluruhan, color-nya white untuk warna tulisan sama background-nya RGB berapa ini? Kira-kira 2,0,36. Jangan lupa titik koma, ini udah ada ya. Background linear gradient 90 degrees, RGBA 90 degrees. Ini harus sebaiknya dideketin kayak gini ya teman-teman. Jadi nggak boleh kalau jauh. Untuk menyatakan 90 derajat harus seperti ini ya. RGBA 2,0,36 mas 1 0%, RGBA 77 terus juga 31% RGBA 0, 212, 255, 1, terakhir 100% ya. Lalu selanjutnya untuk output ya. Untuk yang di text area ini teman-teman, ID output. Output width-nya 98% ya. Lalu height-nya 450 pixel, border 1 pixel solid black, padding 10 pixel, overflow Y scroll, margin top 20 pixel. Oke, kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome ya. Coba. Nah, sudah jalan ya teman-teman. Tinggal kita ngoding di bagian JavaScript. Kenapa? Karena sudah pasti nih teman-teman. Coba nih kalau kita klik start. Belum jalan ya. Di stop recording juga nggak bisa. Oke, kita kembali lagi ke JavaScript. Sehingga nanti pas kita save di JavaScript-nya berjalan dengan lancar. Oke, voice to text. Sekarang kita tulis variabel constant
yaitu speech recognition. Nah, speech recognition untuk sebagai fungsi agar komputer tersebut bisa mendengar dan merekam suara yang kita ucapkan sehingga nanti outputnya akan mengeluarkan sebuah hasil berupa transkrip gitu ya. Window.speech recognition, dan ada juga operator logika. Kalau seperti ini maksudnya atau. Kalau ini seperti dan. Maksudnya ini adalah simbol dan gitu ya. Coba contohnya kayak gini. Window WebKit speech recognition. Gini teman-teman, ya, speech recognition. Jadi untuk kalau pakai apa ini namanya, operator logikal seperti ini menandakan bahwa window.speech recognition dan window.WebKit speech recognition adalah bagian dari variabel constant speech recognition. Jadi untuk kali ini kita akan memakai operator logika seperti ini teman-teman. Kita pakai ini ya. Maksudnya window.speech recognition atau window.WebKit speech recognition. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada const recognition new speech recognition. Jangan lupa tanda kurung. Dan selanjutnya ada yang namanya recognition.lang. Oke, jadi recognition.lang ini maksudnya adalah bahasa dalam voice to text ini teman-teman. Kita pakainya bahasa Indonesia, maka kodenya akan seperti ini ya. ID kecil yang ini, dan ID besar, titik koma. Oke, sekarang kita akan membuat variabel. Dan sekarang kita membuat variabel untuk start button, stop button, dan output div, yaitu const start button. Dan di sini kita pakai document.getElement by ID. Karena untuk start button ini, di button kita menggunakan ID yaitu start gitu ya. Karena di sini document.getElement by ID, ini maksudnya kalau ini document.getElement by ID, maka di tengah-tengah ini harus ada sebuah ID dari si button. Ya, maksudnya, sorry ya, kalau document.getElement by ID kita ambilnya dari ID lah, misalkan. Lebih sederhananya, ID start. Maka document.getElement by ID ini kita tulis di sini adalah start. Selanjutnya const stop button document.getElement by ID. Karena ini adalah stop button, maka ID dari stop recording adalah stop. Maka di sini kita tulis aja stop, titik koma. Dan untuk output, karena di sini ID output, maka nanti document.getElement by ID output. Oke, sekarang kita tulis menjadi getElement by ID output ya teman-teman. Const output div document.getElement by ID output. Seperti itu. Oke, kita sekarang tambahkan start button yang berasal dari variabel ini. Untuk kita tambahkan .add event listener. Seperti ini teman-teman. Start button .add event listener. Lalu ada juga klik. Ini untuk yang parameter ya teman-teman. Lalu kurung kurawal, di sini jangan lupa titik koma. Kalau untuk start button di sini kita menuliskan recognition.start gitu ya. Recognition.start dan console.log-nya untuk sebagai kayak alert, tapi itu khusus di konsol ya teman-teman. Speech recognition
recognition started. Oke. Kalaupun kita start atau stop, nanti kita akan lihat di bagian konsol. Nanti aku akan buka. Selanjutnya adalah stop button. Tapi ini pastinya sama ya. Seperti start button ini kita tinggal copy aja. Tapi kita bedain supaya nggak lama-lama. Di sini adalah stop button. Add event listener. Klik stop di sini. Lalu speech recognition stopped. Gitu ya. Selanjutnya adalah untuk sebagai result. Kita tinggal tambahin aja recognition.add event listener result, hasil dengan parameter event kurung kurawal const transcript. Oke, jadi kita membuat sebuah variabel konstan yaitu transcript, teman-teman. Event.results 0, di sini juga 0.transcript titik koma. Sorry, oke, titik koma ya. Lalu kita panggil fungsi, bukan fungsi, maksudnya variabel konstan output div, dan kita kolaborasikan dengan .inner HTML plus sama dengan $transcript, karena transcript adalah sebagai filenya, bukan file, sorry, maksudnya variabel gitu ya, variabel konstan titik koma. Ini belum selesai ya teman-teman. Kita tambahkan lagi untuk fungsi error. Recognition.add event listener error. Ini kita juga bisa tambahkan parameter event kurung kurawal. Karena ini error, maka kita tulis di sini console.log speech recognition error $event.error ya, titik koma. Oke, coba ini kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome. Semoga hasilnya sama dengan yang kita habis coding ya. Semoga sukses lah maksudnya. Oke, ini aku refresh terus coba di start recording. Selamat datang di aplikasi Voice to Text. Oke, sudah jalan ya teman-teman. Tidak hanya itu saja. Coba kalau kita tambahkan di Sublime Text-nya ini, apa namanya itu? Kayak fitur tambahan lah, ya. Gak hanya start recording sama stop recording saja, tetapi kita bisa tambahkan button yang lain. Contohnya adalah button copy atau salin dan juga refresh. Oke, kita tambahkan di sini button. Coba ini button dulu ya. Button ini khusus untuk copy text. Dan yang selanjutnya adalah button untuk refresh. Nah, untuk copy text dan refresh ini kita harus menambahkan, sebaiknya menambahkan voice to text.js, yaitu my function. Kita buat di sini function my function. Ini untuk copy ya teman-teman. Var copy text document.get element by ID. ID-nya yaitu rujukan teksnya teman-teman. Text area ID output. Maka kita tulis di sini teman-teman. Output titik koma. Lalu copy text.select titik koma. Copy text.set selection range 0,99999 titik koma, jangan lupa. Lalu ada juga navigator, clipboard, write text, copy text. Nah ini copy text dot value titik koma. Lalu ada alertnya yaitu
copied the text. Sama copy text value-nya ya teman-teman. Value titik koma. Oke. Kita save dan oh ya, sorry. Di sini untuk copy text jangan lupa kita tambahkan sebuah fungsi ya. Dengan cara on click my function. Tapi yang tadi start recording, stop recording kayaknya agak dempet ya. Maka dari itu kita tambahkan di sini margin left 10 pixel, lalu di copy text adalah margin left sama ya. Dan di refresh-nya kita tambahkan on click di sini document.location.reload reload true dengan style yang sama seperti yang di atas itu ya. Style margin left 10 pixel titik koma, kita save dan kembali lagi kita masuk ke Google Chrome. Semoga hasilnya sukses ya teman-teman. Oke. Coba kita klik start recording tetapi dengan rumus matematika. Coba ya. Halo. 1 tambah 3 kali 6 tambah 7 tambah 5 bagi 2 tambah 8 tambah 9 sama dengan 45,5. Oke, sudah sukses ya teman-teman. Coba kalau kita masih sama seperti yang tadi, aplikasi pengubah suara menjadi teks. Kita start recording. Aplikasi pengubah suara menjadi teks. Stop. Oke, coba kita klik inspect, terus kita lihat ke bagian konsol. Oke teman-teman, setiap kali aku ngeklik start recording, maka nanti di konsol akan keluar alert, sebuah alert gitu maksudnya, yaitu speech recognition started. Pada saat diklik stop recording, maka nanti akan ada peringatan gitulah ya. Speech recognition stopped itu di konsol. Nah, itu mengapa kita menggunakan console.log sehingga nanti keluar di konsolnya teman-teman ya. Oke. Coba kalau kita copy text, nanti akan ada alertnya gitu ya. Copy the text dari operasi matematika hingga aplikasi pengubah suara menjadi teks. Kita oke. Coba kalau di search udah ada belum? Bisa diklik kanan terus paste, atau bisa juga di Ctrl V ya teman-teman. Kayak gini, Ctrl V. Nah, sudah sesuai ya teman-teman. Kita refresh dan coba kalau aku akan mengucapkan contohnya persentase gitu ya. 10%, 30%, 50%, 60%. Oke, sudah sesuai teman-teman. Coba kalau pakai koma. 30,5%. Nah, seperti itu. Tidak hanya itu, bisa juga kalau aku menyebutkan tentang satuan gitu ya. Baik itu satuan jam, satuan panjang, volume, berat, dan lainnya. Oke, dimulai dari panjang dulu. Contohnya dari 1 kilometer, 100 meter gitu ya. Oke. 1 kilometer, 1 meter, 1 desimeter, 1 sentimeter, 1 milimeter. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Coba kalau jam. 1 jam, 30 menit, 50 detik. Oke, jadi untuk jam seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sudah sesuai. Transkripnya sudah tahu, sudah mengerti apa yang kita ucapkan. Coba kalau selanjutnya adalah satuan berat dan satuan volume, itu yang terakhir ya. 1 kilogram, 1 gram, 200 miligram. Oh, sorry. 200 miligram.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau volume, contohnya seperti ini. 1 liter 10 mililiter. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebihnya dalam membuat aplikasi voice to text menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke teman-teman, for your info, untuk penerapan aplikasi voice to text ini bisa diakses secara gratis melalui salmantechno.com di bagian Artificial Intelligence. Oh ya, satu lagi teman-teman, untuk voice text, maksudnya voice to text ini bisa kita terapkan contohnya kalau kita mendengarkan pelajaran atau kita bisa coba-coba start recording terus berbicara mengucapkan kata-kata atau kalimat sehingga nanti akan keluar di transkrip voice to text ini. Oke teman-teman, jadi itulah tentang cara mendevelop speech to text menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Silahkan untuk like, share, and subscribe Salman Techno Channel. Kita terus belajar bersama tentang programming, tutorial, dan tech tips di Salman Techno Channel. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sharing kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video membuat atau mendevelop speech to text ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Run.